Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-on-kan kameranya dulu biar kelihatan. Ini Mas Kavin, ada Mas Abdullah, siapa nih? Abdullah H. Ahmad Zaidan, Rafli Bayu, Abdullah Zafi. Ini kok profilnya anim, kayak lagi pacaran apa ini? Mas Azam, Mas Firmansyah, Mas Hanif, Mas Amar, Iza. Ya, silakan di-on-kan kameranya. Kita dokumentasikan dulu, cekrik gitu ya, pembelajaran kita. Ada 12 orang ya. Ya, bismillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini. Kita masih sehat, masih bisa bernafas ya. O2-nya masih gratis ya, gak bayar kayak di rumah sakit, alhamdulillah ya. Dan masih banyak nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu ya, walaupun kamu punya 7 lautan ditambah 7 hutan di dunia, itu dibuat pena ya, lautan dibuat tintanya itu nggak akan habis ya, meskipun ditambah 7 lagi ya. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, idola kita, teladan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti ya. Alhamdulillah sudah semakin banyak. Baik teman-teman, Ustazah mau share screen ya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita materinya tentang dinamika rotasi part 2 ya. Kalau kemarin part 1 tentang momen gaya dan momen inersia. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Oke, kita full screen kan dulu baru loading. Sudah pada presensi di LMS belum? Di sini harusnya udah ya. Oke, ini ya. Dinamika rotasi. Diklik ini biar keluar suaranya ya. Kelas 11. Nah, ini ada berbagai macam bola ya. Kalau kalian anak laki-laki itu sukanya main bola ya, main bola entah bola yang mana. Nah, kalau kamu paling suka bola yang mana? Main lo ya, bukan ini ya, bukan suka bentuknya, bukan suka ini ya, bentuknya sama ya. Suka main bola yang mana? Boleh di chat, boleh dipakai tulisan di depan sini. Kak, nggak bisa chatting ya? Kok chatnya nggak ada ya di sini ya? Oh, di sini. Ya, mungkin hitam putih. Suka yang hitam putih ini ya, bola hitam putih. Nah, sekarang tuh udah banyak gambarnya ya. Ada yang gambar apa gitu ya, gambar naga, gambar apa. Bola kaki. Bola yang ditendang ya. Ini ya, bola kaki ya. Yang ditendang cuma ini ya. Saya nggak tahu yang ditendang ya. Ini juga kaki loh. Bolanya ditendang ya, sepak takraw. Apa sih? Bola voli ya. Bola voli pakai tangan nih ya. Kok sepak takraw tuh yang kayak rotan itu ya. Cuman 2 yang mau jawab. Masya Allah, ada berapa nih? 20 orang. Alhamdulillah banyak. Ada yang suka main bola ini? Bola kasti mbak-mbak ya. Bola basket. Ada yang jadi ini tim basket di NH. Ekstranya lagi libur ya, jadi nggak bisa ya. Atau yang biru ini bola apa ya? Oh, bola pingpong ini ya. Ini bola pingpong apa golf sih, Ustaz? Kok tak kira bola golf, ternyata pingpong ya. Ya, kalau pingpong ada yang warna kuning juga ya. Jadi di bolanya kecil gitu. Kalau ini bola apa ini? Ada yang tahu nggak? Bola yang putih ini sama yang biru ini. Nah, apa ya? Jangan-jangan planet
Uranus. Oh, Boswell ya. Boswell ya. Oke. Ya, ada loh, ada ini loh, planet-planet yang susunannya kayak gini. Itu matahari itu segini gitu ya. Bumi itu cuman segininya gitu ya. Besok kita lihat ya di fisika di kapan-kapan ya. Oke, next ya. Apa sih nextnya? Nah, ini ya. Kita kan kemarin pernah belajar tentang gerak lurus. Nah, kalian di kelas 10 itu sudah belajar tentang gerak lurus atau gerak translasi yang ada GLB, GLWB gitu. Terus kalian juga pernah belajar tentang gerak rotasi yang ada roda, hubungan roda-roda, kalau satu pusat gimana, kalau dihubungkan tali gimana, terus misalkan dia ada kecepatan sudutnya, ada posisinya, perubahan posisi dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang perbedaan antara gerak translasi dan rotasi, gitu ya. Nah, ada di tabel di samping ini. Nah, di gerak translasi dan rotasi itu masing-masing punya besaran-besaran ini, akan tetapi berbeda baik itu simbol ataupun hitungannya, gitu ya. Kalau di gerak translasi posisi itu X ya, ada yang menyimbolkan itu S ya, stand atau distance, D juga sering juga distance atau space atau X gitu ya. X gitu ya. Kemudian gerak rotasi, kalau di gerak rotasi itu simbolnya theta. Theta itu posisi perubahan posisinya. Misalkan pada jam ya, kalian boleh lihat jam di tangan kalian atau di dinding rumah kalian ya. Jam itu dia bergeraknya melingkar ya, jarum panjangnya. Nah, dari jarum menunjuk 12 sampai menunjuk 3 itu perubahan sudutnya berapa? Jarum panjang. Dari 12 ke 3. Perubahan sudutnya berapa? Bisa membayangkan? Bisa membayangkan nggak? Kalau coba digambar ya. Ya, misalkan di sini 12. Di sini 3. Nah, jarum panjangnya semula di sini, kemudian nunjuk sini. Nah, berapa sudutnya ini? Sudutnya berapa? Berapa? 90. 90. Nah, misalkan dari 3 ke 5 gitu misalkan. Nah, ini sudutnya berapa? Berapa ya? Nah, itu. Jadi di gerak melingkar itu selain jarak berupa keliling, itu juga apa namanya? Posisi, perubahan posisi itu disebutkan, diisyaratkan oleh sudut. Jadi ada X dan ada theta juga. Nah, hubungan antara X dan theta itu adalah X sama dengan Pi kali R. Nah, misalnya kita punya ini ya, punya satu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu, ya anggap aja lingkaran ya. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Nggak bawa mouse ya. 300, bentar. 360, kok jelek banget sih derajat. Nah, itu sama dengan satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran itu apa rumusnya? Pi kali diameter. Nah, diameter itu bisa disebut 2 kali R ya. 2 kali Pi kali R. Nah, 2Pi itu adalah 1 theta ya. Jadi nanti bentuknya itu dalam radian. Dalam radian itu 2Pi. 2Pi itu sama dengan 360 derajat kalikan R. Ya, jadi hubungan antara theta dan X itu X sama dengan theta dikalikan R. Nah, kemudian yang kedua adalah kecepatan, itu V. Untuk gerak rotasi simbolnya omega. Ini omega ya, W kecil. Ada omega besar yang ohm gitu ya. Ohm itu jadi kayak misalkan ada A besar yang jadi ya, ada A kecil di huruf Indonesia. Nah, di huruf Latin itu juga ada omega besar yang ohm gitu ya, yang di resistor. Kemudian ada omega kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, hubungannya antara V dan omega itu V sama dengan omega dikalikan R. Ya. Sama kayak tadi ya, jadi
theta dikalikan R sama dengan X, ini V, omega dikalikan R. Kemudian untuk percepatan, di gerak lurus itu simbolnya A. Kalau di gerak rotasi itu simbolnya alfa. Nah, hubungannya sama A sama dengan alfa dikalikan R. Nah, kemudian persamaan gerak, yang ini GLB ya, X sama dengan V kali T. Kemudian ini GLBB, VT, V0 plus AT, X, V0T setengah AT kuadrat. Kemudian V0 kuadrat, VT kuadrat plus 2AX, atau dibalik ya, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AX. Nah, itu di apa namanya? Dikonversi ya, dikonversi ke sini. X-nya diganti theta, V-nya diganti omega. Kalau T tetap ya, karena dia tetap gitu, enggak berubah untuk gerak rotasi maupun rotasi. Kemudian PT diganti omega T, V0 diganti, ini harusnya omega 0 ya. Ini nanti kalian catnya diganti ya, omega 0 plus ini alfa kan itu. Kemudian ini juga X-nya diganti theta, V0-nya diganti omega 0, A-nya diganti alfa, T-nya tetap. Jadi diganti besaran-besarannya atas. Nah, ini juga V0, VT, omega 0, omega T, 2 alfa kali theta. Kemudian ada massa atau kelembangan atau inersia. Sama ya, kelembangan, inersia itu seberapa berat sih benda itu mudah atau enggak digerakkan. Seperti itu juga massa, semakin berat, semakin besar massanya kita akan sulit menggerakkannya. Nah, kalau di gerak translasi kita pakainya M. Kalau di gerak rotasi kita pakainya I, ya kemarin kita bahas ya, momen inersia. Nah, hubungannya itu I sama dengan M kali R kuadrat. Ini untuk partikel ya, untuk partikel itu titik ya, titik dia bergerak melingkar. Nah, untuk apa? Bentuk lainnya itu sesuai bentuknya. Kalian lihat di tabel yang kemarin ya. Ada silinder pejal itu setengah mr kuadrat, ada bola pejal 2/5 mr kuadrat. Kemudian batang diputar di ujung itu sepertiga ya, M kali L kuadrat. Kemudian batang diputar di tengah itu 1/12 M kali L kuadrat. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini sesuai bentuknya. Kemudian gaya atau momen gaya di gerak translasi itu ada F ya. Kalau di gerak rotasi itu ada T, tau ya. Ini Ustazah nggak nemu simbol yang pas, jadi kita pakai T aja ya. Adanya T gitu ya, dan di sana keterangannya tau gitu ya, namanya tau gitu. Jadi kita pakai aja tau. Yang kemarin kita bahas ya, momen gaya ya, yang F kali R. Nah, ya, hubungannya antara tau sama F itu ini. Tau sama dengan F dikali R. Kemudian untuk hukum 2 Newton, kita mengubah dari sini juga. F sama dengan N kali A, F-nya diganti tau, M-nya diganti I, dan A-nya diganti alfa. Kemudian momentum, P sama dengan M kali V. Nah, untuk gerak rotasi itu istilahnya adalah momentum sudut. Nanti juga di sini ada percepatan sudut, kecepatan sudut, ini sudut aja gitu ya. Nah, ini momentum sudut ya, M-nya diganti I. Nah, ini jadi kayak besaran-besaran yang identik gitu. Jadi bisa menggantikan untuk di gerak rotasi. M diganti I, kemudian V-nya diganti omega. Kemudian usaha itu work ya. W sama dengan F kali S. F-nya diganti tau, S-nya diganti theta. Atau X boleh ya, ini X sama kayak theta, ini sama kayak S, sama kayak D gitu bisa. Kemudian ada energi kinetik. PK itu kan udah tahu ya, setengah mv kuadrat. Nah, ini untuk gerak translasi. Untuk gerak rotasi, EK sama dengan setengah, M-nya diganti I, V-nya diganti omega kuadrat. Sama-sama dikuadratkan gitu ya. Baik V kuadrat maupun omega kuadrat. Nah, kalau gerak translasi itu gerak bergeser ya. Jadi bergeser itu translasi. Kemudian kalau berputar aja, nah itu namanya rotasi. Nah, kalau dia menggelinding ya, kayak bola bowling gitu ya, dia menggelinding, atau mungkin kalau pagi-pagi belum bangun menggelinding ya. Nah, itu dia bergerak translasi sekaligus bergerak rotasi.
Ya, nanti ada contohnya. Jadi, misalkan dia punya energi kinetik ada dua ya, energi kinetik translasi sama rotasi dijumlahkan. Kemudian daya itu PW per T ya. Nah, kita ambil dari atas ini F kali S dibagi T gitu ya. S dibagi T itu dari sini S sama dengan VT. Jadi kalau S per T sama dengan V. Jadi ini F kali V. Nah, ini tinggal diganti aja. F-nya apa tadi? Nah, ini harusnya tau ya. Harusnya tau, ini banyak yang salah nih. Nanti diganti dulu ya. Ini harusnya tau, kemudian dikali omega. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terlalu cepat apa enggak? Ini tadi ya, ini tahu ya. Kemudian yang salah tadi mana ya? Ini ya, ini omega ya. Ini alpha. Ya, ada yang ditanyakan? Tuh, silakan di screenshot dulu. kalau online pelajarannya screenshot dulu. Kalau offline silakan dicatat dulu gitu ya. Atau mau dihafalkan dulu. Gak usah hafalannya. Ini nanti bisa lihat lagi gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke contoh soal. Ada 3 contoh soal di sebelah sini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar sebuah roda pejal. Oh ya, ini maksudnya adalah silinder pejal ya. Ini silinder pejal bentuknya. Jadi apa namanya? Bentuknya silinder, terus ada isinya gitu ya. Bukan drum. Kalau drum itu silinder, isinya kosong, nggak ada isinya gitu ya. Roda pejal homogen di bawah. Ini ya, ada gaya F, kemudian punya massa M. Ya. Pada tepi roda dililitkan sebuah tali dengan gaya F, sama dengan 6 Newton. Jika massa roda 5 kg dan jari-jarinya 20, percepatan sudut roda tersebut adalah, nah kira-kira pakai rumus yang mana? Kita mau cari percepatan, ada gaya, ada massa. Nah, coba kita cek di sini ya. Kira-kira pakai rumus yang mana ya? Rumusnya banyak banget, Us. Yo, coba pakai rumus yang mana? Ada yang mau jawab? Pakai rumus mana? Mas Amar, tahu nggak? Thomas Imar, Thomas Arya. Hah? Pakai yang I sama dengan tahu kali A. Tahu kali A. Ini ya. Ini ya. Tahu sama dengan I kali A. Ya, Oh tahu ya. sama dengan I kali A. Iya, kita coba ya. Kita coba ya. Pakai tulisan ini. Nanti maaf ya kalau tulisan jelek. Tahu sama dengan. Harusnya tahu itu bentuknya kayak gini ya. I dikali alfa ya. Nah, taunya tadi apa? Tahu sama dengan yang ada hubungannya sama F. Boleh? F kali R. F kali R. F kali ya F kali R. Ya, sama dengan I kali A. I-nya apa? Untuk silinder pejal. Setengah MR kuadrat. Setengah Setengah MR kuadrat. ya, Setengah MR kuadrat. M R aduh, kuadrat kali alfa. Alfanya apa ya? Alfanya alfa aja ya, karena ini percepatan sudut ya, kali alfa. Nah, ini ada R. Boleh dicoret ya. Saya coret satu ya di sini ya.
Sehingga F-nya 6 kita masukkan. Setengahnya tetap setengah ya. M-nya berapa masanya? M-nya 5. M-nya 5. Gitu ya. Kemudian R-nya berapa ini? R-nya 20 cm 20. jadi meter. Atau 2 per 0,2. 10 gitu ya. 2 per 10 boleh. Nah, ini boleh dicoret ya. Udah bener ya? Kali alfa. Alfa. Nah, 5 sama 2 boleh dicoret ya. Sama 10 gitu. Jadi kita main coret-coret gitu ya. Nah, tinggal ini alfa sama dengan tinggal ada angka 2 di sini sama 6 ya. 6 kali 2 berapa ini? Berapa? 12. 12. Nah, ini alfanya. Nanti satuannya radian per sekon kuadrat ya. Ini sebenarnya udah ada jawabannya ya. Kita cek ya, benar apa enggak ya. Iya, betul ya, betul sekali. Mas siapa tadi yang jawab tadi? Ya nanti Hanif. ditambahkan poin plus ya. Mas siapa? Hanif. Ya. Iya, makasih. Nah, sudah bisa dipahami apa enggak? Ini kita dihapus aja ya yang atas ya. Ya, jawabannya udah bener ya sama ya. Ya, jadi bisa pakai delta tau. Delta tau itu kalau ada banyak tau ya, ada banyak gaya di sana, kita pakai delta tau gitu ya, sama dengan I kali alfa. Kalian mungkin bertanya, ini kan ada W-nya us. Ya, sebenarnya kan di sini ada W-nya, kenapa nggak dipakai gitu ya? Nah, di sini ada kan ada W-nya, gitu ya. Kenapa nggak dipakai? Karena ya di sini ada R ya. Nah, di sini porosnya ya. Nah, karena apa? Karena W-nya itu di porosnya ya, W-nya itu di porosnya sehingga tidak punya jarak terhadap poros ya, jaraknya 0 gitu ya. Kayak yang kemarin kita ngitung momen inersia itu ya, sehingga nggak dipakai gitu. Jadi gayanya yang ada cuma satu aja, F ini. F ini. Nah, ini ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. F-nya yang ada satu aja yang membuat gerak melingkar ya. Yang massa, yang W nggak bisa membuat gerak melingkar ya, karena dia di porosnya gitu ya. Sehingga F kali R sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, ini sama ya tadi ya. Dicoret ya, dicoret. Dicoret ya, sehingga F sama dengan setengah mRA. Alfa ya. Alfa sama dengan, ini pindah sini, 2 kali F dibagi M kali R atau R kali M. Nah, ini boleh dicoret, 2 sama 5 sama 10. 2 kali 5 kan 10 ya. Dibagi 10 kan habis ya. 2 kali 6. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada nggak? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, ada 3 contoh ya di sini ya. Sebenarnya fisika itu harus banyak contoh-contohnya. Ini ada chat sebentar. 2F dari mana? Oke. 2F ya. Ini jadi 2F itu dari ini ya. Angka 2-nya pindah ke sini gitu ya. Nah, pindah ke sini. Jadi 2-nya pindah ke sana. Ini kan masih M kali R kali alfa gitu ya. Nah, disisakan alfa di sini sehingga 2 pindah ke sana. M, R pindah ke sana tapi di bawah per gitu ya. Kalau 2 itu kan di bawah per di sini. Sehingga pindah ke sana jadi 2. MR-nya juga pindah ke sini. Nah, tapi di bawah gitu ya karena dia MR gitu ya. MR karena dia di apa namanya? Di atas. Kalau di bawah pindah ke sana jadi di atas. Bingung nggak ya? Pindah ruas, pindah ruas.
Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Siapa tadi yang tanya tadi? Mas Farhan. Oh iya, oke sudah bisa insya Allah ya. Saya hapus saja. Kita ke contoh 2. Contoh 2 itu tentang gerak menggelinding. Nah, ini ada sebuah partikel, enggak ya. Yang ketiga dari gerak menggelinding ya. Sebuah partikel masanya 0,2 bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10. Jika jari-jari lintasan partikel 30, maka momentum sudutnya ya M-nya omega sama R ya. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi ya. L itu sama dengan ini ya, I kali omega ini ya. Nah, I-nya kita ubah ya. Karena ini partikel tadi momen inersianya atau I-nya apa rumusnya? Apa rumusnya? M kali R kuadrat ya. Rumus momen inersia untuk partikel ya. Nah, omeganya apa? Omega ya, tinggal kalikan omega ya, karena ini yang diketahui adalah kecepatan sudut gitu. Jadi kalikan omega aja langsung gitu. M-nya berapa? M-nya 0,2 kok jadi kecil-kecil kali R kuadrat. R-nya ini ya 0,3 kok jadi ulang sih 0,3 kuadrat gitu ya, kalikan omeganya 10 gitu ya. Atau boleh dijabarkan ya. Ini 0,2 kali 10 dulu, jadinya berapa? 2 gitu ya. Terus 0,3 kali 0,3 berapa? 0,09. Jadinya 2 kali 9 berapa? 18. 0,18. Nah, sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara yang ini, jabarkan. Atau boleh ikut cara yang ini ya. Kalau ini kok nyari V lagi gitu ya. Ya. Itu coba diresapi dulu, ada yang ditanyakan apa tidak. Ada 30, Masya Allah ya, keren ya. 90%. Oke, jadi rumus-rumus tadi itu sebenarnya kita udah pernah dapat gitu ya. Cuman kita ubah yang P-nya, yang A-nya, kemudian yang S-nya itu jadi besaran yang dirotasi. M itu diganti I, kemudian V diganti omega, terus apa? A diganti alfa gitu ya. F diganti tau gitu. Sudah jelas? Ada yang bertanya? Tidak? Harapannya tidak ada yang bertanya ya. Ya, satu lagi, contoh satu lagi ya. Nah, ini kita hapus dulu biar teman-teman. Nah, ini tentang tadi yang Ustazah bilang ya, silinder pejal jari-jarinya 5, bermassa 0,25, bertranslasi dengan kelajuan linear. Kalau kelajuan linear itu V ya. Ini V, kemudian ini R, ini M gitu ya, bisa dikasih dioret-oret ya, dikasih simbol gitu ya. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, dia bertranslasi juga berrotasi gitu. Jadi ada dua gerakan ya, gerakan mendatar dan gerak melingkar.
Nah, sehingga EK-nya itu dijumlahkan, EK translasi ditambah EK rotasi. EK translasi itu yang EK biasanya itu ya setengah MV kuadrat. Nah, EK rotasi itu M-nya diganti I, V-nya diganti omega. Setengah I omega kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu setengah kali M kali V kuadrat. Nah, I pada silinder pejal, I silinder pelajar itu I-nya apa? I sama dengan, nah ini nanti lama-lama ingat ya, apa tadi? Setengah M R kuadrat ya. Ini R-nya jadi kayak V ya. Nah, jadi I-nya diganti setengah MR kuadrat. Nah, ini setengahnya masih, yang diganti I-nya. Ini diganti setengah MR kuadrat. Kemudian omega, tadi ada hubungan ya antara omega dan V. Kalau V itu omega dikali R, sehingga kalau omega itu V dibagi R. Nah, ini kita jabarkan dulu ya yang sini ya. Ini ada R kuadrat. Terus di sini juga ada R dikuadratkan. Nah, kita pakai ini ya. R kuadrat, E kuadrat kita aja ya. Kita jabarkan dulu. Kita hapus ininya. Dihapus ya. Coret-coret. Nah, V kuadratnya dipindah ke dalam ya. Ini ada kuadrat. Yang sini juga ada kuadrat gitu. Sehingga ini kita bisa coret R kuadrat sama R kuadrat. Sehingga setengah MV kuadrat, setengah kali setengah, seperempat. M-nya masih, R-nya udah hilang, V kuadrat. V kuadrat. Ini sama MV kuadrat, sehingga bisa dijumlahkan. Setengah ditambah seperempat. Setengah itu 2/4. Kemudian seperempat itu ya seperempat ya. 2/4 ditambah seperempat itu 3/4. Sama belakangnya MV kuadrat. Nah, tinggal kita masukin 3/4 kali 0,25 kali 4 kuadrat. Nah, dimasukkan aja 3/4, seperempat, 16. Nah, ini dicoret. 14 sama 6 sama 4 sama 4 dicoret-coret-coret. Habis ya. Tinggal 3 kali 1. Gampang kan? Hitungan fisika itu enak gitu. Ya, bisa dicoret-coret sehingga tinggal 3 kali 1 itu hitungan anak kelas 4 SD. Ya, ada yang ditanyakan dulu tentang 3 contoh soal ini. Silahkan. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa ya, insya Allah. Insya Allah bisa. Silahkan ada pertanyaan. Biasanya di chat, ngechat dinding, apa ngechat siapa? Ya. Loh, kok jadi 28 ini? Berkurang, hilang 2 orang ya. Materi ini sudah Ustazah posting di sana, Ustazah upload di Google Drive, kemudian linknya Ustazah sematkan ya di LMS. Nanti kalian bisa download, bisa di print, atau bisa dicatat lagi, atau bisa dikoleksi ya. Apa PPT-nya? Ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada ya, insya Allah udah jelas. Halo, ada satu ya. Kalau saya tidak ada pertanyaan ya, terima kasih ya. Insya Allah jelas ya. Jadi tadi kita pakai rumus-rumus yang di depan tadi. Tabelnya boleh kalian catat, boleh kalian print out ya. Sudah ada di sana, sudah ada di tempat LMS sudah ada di sana. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, di LMS masih ada 2 aktivitas, ada kuis 5 soal ya. Cuman ini ini simbolnya apa gitu ya, untuk kecepatan sudut, kemudian untuk alfa percepatan sudut simbolnya apa, kemudian untuk gaya simbolnya apa, kayak gitu-gitu. Ada hitungan 2 juga. Nanti silakan dicoba, masih boleh tanya ya kalau misalkan belum jelas boleh tanya. Terus nanti ada apa, kalian udah paham belum gitu, cuman dijawab apa
sangat paham, cukup paham, paham, kurang paham, sedikit paham, tidak paham. Nah, nanti dijawab ya ininya ya. Jadi biar ustazah tahu ini kalian udah paham bener apa enggak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di LMS. Masih ada waktu ya sampai 10.30 insya Allah. Silakan kita akhiri untuk forum Zoom ini. Masih silakan dilanjutkan di LMS. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ustazah mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran sudah bergabung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.